Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Apa kabar teman? Mimin punya rencana nih untuk melanjutkan ke season 3, tapi juga tetap menceritakan Safik sih. Namun, lebih fokus pada anak-anaknya, Safa dan Hana yang sudah tumbuh dewasa. Begitu juga Saikil yang sudah mulai bertambah juga usia. Di situ Mimin juga akan menceritakan berfokus pada dua anak kembar ini. Setuju nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Setuju atau enggak? Kasih masukan. Oke? Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 37. Season 2. Safa meringis saat menjilat ujung pisang yang dilumuri coklat itu. Umi pahit, ia menaruh kembali pisang coklat itu di piring. Kakak sendiri kan yang mau pisang coklat. Ini udah Umi bikini, ujar Alika. Tapi ini nggak enak Mi, yang kakak beli enak. Coba dedek makan, tuturnya, lalu meminta Hana untuk mencobanya. Hana menggigit ujungnya lalu lidahnya terjulur. Pahit, Alika malah tertawa. Umi malah ngetawain lagi. Safa merengut kesal. Coklatnya Abi yang beli. Jadi kalau nggak enak jangan salahin Umi. Protes aja sama Abi, ucapnya. Syafiq memang yang memilihnya. Dark coklat yang digunakan untuk dikonsumsi langsung atau setidaknya dipakai campuran untuk kue atau makanan lainnya. Karena tidak ada kandungan gula dan susunya. Syafiq sangat teliti dalam berbelanja. Makanya Alika hanya menunjuk saja. Jika Syafiq mengizinkan akan masuk ke dalam keranjang. Jika tidak, Alika hanya bisa mendesah pasrah. Sebenarnya, stok coklat di dalam kulkas seharusnya cukup untuk 2 minggu lagi. Namun, kadang tidak ketahuan, Safa pasti mengambil dan memakannya dengan cepat tanpa meminta izin pada sang ibu. Disimpan di tempat lain juga pasti akan ketahuan. Pernah disimpan untuk stok di lemari bagian atas. Safa sampai menaiki kursi dan counter untuk mencari coklat. Daripada celaka, lebih baik lemari itu diisi oleh bahan makanan lain. Abi, Safa memanggil sang ayah, lalu berlari mencarinya. Kakak nggak mau? Tanya Alika. Hana menggelengkan kepalanya. Kasih ke Abi aja, Umi juga nggak mau. Untung hanya 2. Alika sudah bisa menduga jika anak-anaknya tidak mungkin suka. Memang susah jika memberitahu anak-anak. Mungkin ini cara Syafiq agar mereka bisa lepas makan coklat. Bukan sepenuhnya. Setidaknya agar tidak terlalu sering. Hana membawa piring itu dan mencari keberadaan sang ayah seperti Safa. Syafiq sedang berada di taman belakang bersama dengan Sekil, mengajak sang anak untuk bermain bola. Mendengar anak-anak yang terus memanggilnya, lelaki itu menghentikan permainan dan menatap Safa dan disusul Hana berjalan keluar dari rumah. Coklat yang Abi beli nggak enak, kakak nggak suka. Safa langsung melayangkan protes. Masa nggak enak sih? Kata Abi. Enak kok, balas Syafiq. Karena sudah terbiasa, makanan apapun yang orang bilang tidak enak menurutnya enak-enak saja. Syafiq masih bertahan dengan pola hidup sehatnya. Jika bukan ia yang mengarahkan keluarganya, lalu siapa lagi? Apalagi Syafiq bisa merasakan sendiri bagaimana hasilnya dari pola hidup sehat dengan dibarengi olahraga dan pola istirahat cukup. Ia jarang sekali sakit atau mengeluhkan soal kesehatan. Mungkin kelelahan iya. Pahit Abi. Nih, Umi bilang buat Abi aja. Timpal Hana lalu memberikan piring pada sang ayah. Gak mau? Tanya Syafiq pada Hana. Hana menggelengkan kepalanya. Buat Abi aja. Dari pagi di rumah itu sudah disibukkan dengan memasak. Alika hanya membantu mengupas bawang dan memotong sayuran. Bukan kemampuannya jika memegang kendali di dapur.
di depan kompor. Apalagi mereka akan menyambut tamu. Yang ada Syafiq akan dibuat malu nantinya. Alika baru saja selesai mandi dan mulai bersiap-siap. Sedangkan Syafiq sudah di bawah bersama anak-anak. Mata wanita itu menyipit saat gerbang rumahnya terbuka. Ada 4 mobil masuk, sebuah Rolls Royce, dan 3 Jeep Wrangler. Wah, kayak pejabat aja bawa rombongan, gumam Alika saat melihat banyak bodyguard yang keluar. Padahal yang ia tahu, teman Syafiq itu hanya seorang tukang masak. Mbak Lika, tamunya udah ada di depan, suara Nina terdengar. Iya, bentar. Alika kembali mempertahankan pantulannya di cermin sebelum turun ke lantai bawah. Tepat saat Alika berdiri di depan pintu, sang suami membukanya. Dan tampaklah tamu istimewa yang ditunggu-tunggu. Syafiq terlihat semangat menyambut hangat tamunya itu. Berjabat tangan dengan Hendra, bahkan tersenyum juga pada bodyguardnya. Mereka melanjutkan mengobrol di ruang tengah. Kamu pernah bertemu dengan istriku sebelumnya ya? Tapi belum sempat berkenalan, ujar Hendra. Iya. Winona, wanita itu menyatukan kedua tangan di depan dada. Ia tahu adab-adab bertemu dengan seorang ustadz seperti Syafiq. Ini istri saya, Alika. Tidak lupa Syafiq memperkenalkan anak-anaknya. Aku kayak pernah lihat mbak, tapi di mana ya? Ujar Alika memperhatikan Winona. Benarkah? Winona menyaut dengan ramah, meskipun dalam hatinya ia masih menyimpan rasa gelisah. Takut jika Syafiq masih menyimpan dendam. Tapi bisa dilihat dari bagaimana lelaki itu bicara dan menyambut kedatangan Hendra dan Winona. Seharusnya Winona menyimpulkan jika Syafiq bukanlah lelaki pendendam. Marah saja Syafiq jarang sekali, apalagi mengotori hati dengan membenci orang lain yang jelas tidak ada faedahnya. Kalau nggak salah, mbak yang punya WS Skincare ya? Soalnya kemarin pas promosi produk baru aku lihat siaran langsung dan mbak ada di sana, terang Alika. Wah, ternyata kamu juga pakai produk lokal ya? Balas Wirona sambil tersenyum kecil. Ya memang harus gitu mbak, cinta produk Indonesia, saud Alika. Mereka terlihat berbincang soal skincare, sedangkan Hendra dan Syafiq berjalan ke kamar belakang. Sepertinya mereka memiliki obrolan lain. Hahaha. Umi, kakak jahil. Kegaduhan mulai terdengar. Safa dan Hana berlari saling mengejar. Anak-anaknya mbak, tanya Winona. Panggil Alika aja. Dipanggil mbak rasanya jadi kayak tua banget, celetuk Alika. Ia lalu mendudukkan Safa dan Hana di kanan dan kiri tubuhnya. Dari wajah juga kamu emang kelihatan masih muda. Pasti masih 20 tahunan ya, tebak Winona. Mbak bisa aja. Salim dulu sama tante nak. Alika menatap bergantian anak-anaknya. Tanpa menunggu 2 kali diminta, Safa dan Hana bangkit dan mencium tangan Winona. Keduanya bahkan mereka menyalami 10 orang bodyguard itu. Alika tidak heran Winona memiliki banyak bodyguard. Karena Winona bukan orang sembarangan. Ia pemilik WS Entertainment, WS Skincare, dan pewaris tunggal Sujono Group, yang termasuk ke dalam jajaran 10 orang terkaya di tanah air. Alika tidak tahu jika saja istri teman dari suaminya itu adalah mantan mafia. Mungkin jika tahu, ia tidak akan berani bicara pada Winona. Tapi dari penampilannya, Winona terlihat sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Karena biasa yang ingin terlihat kaya adalah orang kaya baru atau bisa disebut norak. Karena orang kaya asli tidak suka menampakkan kemewahan. Hanya terlihat apa adanya, padahal memiliki segalanya. Om ini kayak cowok di novel-novel yang biasa Umi baca.
Celetuk Safa menunjuk sosok Gio dengan parasnya yang tampan, tubuh kekar, dan juga tatapan mata tajam tentu akan cocok memiliki peran. Alika mendelik menatap anaknya. Mungkin saat Alika sedang sibuk membaca novel online, Safa mengintip jadi tahu karena biasanya kalau sudah sibuk dengan bacaannya akan lupa waktu. Gio yang tadinya berdiri langsung berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Safa. Masa sih? Lebih tampan om dong, ujarnya penuh percaya diri. Maaf ya, dia emang kayak gitu. Winona berucap merasa tidak enak. Santai aja mbak, seharusnya aku yang minta maaf. Anak-anakku yang satu ini memang selalu ingin tahu, terang Alika. Seneng ya punya anak kembar. Ada tipsnya biar punya anak kembar? Tanya Winona sambil terkekeh. Aku nggak tahu, mbak. Tahu-tahu pas lahiran anaknya kembar. Jadi disengaja awalnya tidak di USG? Ya, USG cuman buat tahu kondisi kesehatan, tapi soal jenis kelamin dan lainnya sengaja minta dokter buat rahasiakan. Winona manggut-manggut. Ia mengelus perutnya, berharap bisa juga memiliki anak kembar. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Ini agak banyak yang kita bahas Safa dan Hana sebelum menuju bab ketiga. Sebelum menuju season ketiga ya. Kira-kira teman suka nggak kalau dilanjuti menceritakan Safa dan Hana, si kembar ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.